12 IP1. Saya dan teman saya ingin mewawancarai Bapak tentang eskul e-sport yang ada di sekolah. Sejarah lahirnya komunitas tersebut gimana Pak? Oke, e-sport ya. Jadi e-sport di Delta tuh ada di bulan Desember kalau nggak salah. Desember 2025 kemarin ya. Jadi kita salah satu ekskul yang paling baru ada di Delta. Mulai startnya secara unofficial ya di bulan Desember, mungkin secara officialnya di bulan Juni kemarin pas awal pengajaran baru. Startnya di sana gitu. Perkenalkan Pak, nama saya Kanya dari IPS 1. Saya ingin bertanya tentang keanggotaan dan struktur organisasi. Untuk saat ini ada beberapa anggota Oke, kalau e-sport itu kita terbagi jadi dua divisi, ada divisi Mobile Legends sama Free Fire gitu. Keanggotaannya sebenarnya secara overall tuh banyak ya, karena anak-anak yang suka main game di Delta tuh banyak. Cuman kalau misalkan keanggotaan secara resmi, kita cuma ngambil orang-orang yang ibaratnya punya potensial yang udah cukup batas sesuai yang kita punya gitu. Kalau misalkan diambil secara rata-rata dari yang Mobile Legends itu kita punya 3 tim. Anggaplah di setiap timnya ada 5 orang, berarti yang Mobile Legends 5 orang, yang Free Fire itu juga sama 4-5 orang deh gitu. Berarti total 30 plus sama manajer dan segala macam ya mungkin sekitar 40-50 lah sekarang. Tapi karena kita masih baru buka nih, yang anak kelas 10 kalau dihitung secara total sih ya bisa sampai 80-100 lah sekarang. Karena masih proses rekrutmen sekarang. Satu lagi ada pertanyaan. Apa saja syarat untuk masuk ke e-sport? Oke, syarat untuk masuk ke e-sport kita ada 2-3 lah buat kriterianya. Kita bisa ada untuk manager, untuk player Free Fire sama yang Mobile Legends gitu. Kalau yang kriteria buat masuk yang Mobile Legends kita punya rank, mungkin standar rank itu di bintang 100 lah yang Mobile Legends gitu. Untuk itu keanggotaan buat yang mereka bisa ikut di turnamen antar sekolah, itu kriterianya sih. Cuman kalau keanggotaan secara umum kita menerima siapa aja. Itu yang Mobile Legends. Kalau yang Free Fire kita bisa menerima siapa aja selagi syaratnya mereka mau berkembang dan yang main Free Fire itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk jadi pengurus atau lebih tepatnya jadi semacam manajer gitu. Jadi manajer itu bisa kriterianya adalah dia mau belajar gitu. Dia mau belajar terus cara berkomunikasinya bagus, karena buat yang manajer ini tugasnya dalam ngurusin para pemain untuk urusan internal juga eksternal dengan sekolah lain. Saya ingin menanyakan tujuan dibentuknya kelompok e-sport di Delta. Oke, tujuan kenapa dibentuknya Delta e-sport berarti ya. Oke, jadi kenapa ada Delta e-sport? Karena saya sebagai orang yang suka main game, saya aktif kompetisi di berbagai game dari zaman saya sekolah sampai kuliah. Saya ngerasa di Delta tuh seenggaknya kita punya satu wadah yang buat menaungi orang-orang yang main game dan mereka mau ikut kompetisi buat ngebawa Delta terkenal di skena e-sport lagi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya saya udah jelas Delta e-sport pengen kita jadi salah satu SMA yang bisa aktif kompetisi di lingkup nasional gitu. Jadi kita nggak cuma main di sekitar Tangsel, provinsi, tapi kita bisa ikut kompetitif di daerah lingkup nasional. Jadi tujuannya goalsnya sih di nasional gitu. Jadi kita bisa kompetisi, bisa menang, bisa aktif di skena gitu. Oke. Aku Anzilia Widakemang. Kami memilih kelompok Social Export Mobile Legends karena kelompok ini memiliki anggota yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kami ingin mengetahui bagaimana mereka berkomunikasi, membagikan peran, menjaga kekompakan tim, serta mengatasi masalah saat bermain maupun berorganisasi.